kalian yang baru pertama kali datang ke channel kami, jangan lupa bantu channel kami dan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita buka firman Tuhan yang terambil dari Matius 22 ayat 34 sampai dengan 4. Tuhan ini temanya adalah kasih yang sejati. Kalau sebelumnya kita sudah dengar firman ini dengan rahasia yang berbeda, yaitu temanya kasih yang membawa damai. Tapi dengan firman yang sama, dengan rahasia yang berbeda, tema firman Tuhan buat kita adalah kasih yang sejati. Kasih yang sejati berarti tidak ada kasih yang lain. Berarti inilah kasih yang sesungguhnya. Dikatakan di firman Tuhan tadi, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Jadi dikatakan orang Saduki itu bungkam. Bungkam karena apa? Karena sikap, karena perkataan dan tindakannya Tuhan Yesus yang dilandasi oleh kasih membuat mereka bungkam. Tetapi tidak sampai di situ. Ada orang-orang yang berkumpul dan ingin kembali ngetes, ingin mengevaluasi, ingin mengkritik Yesus. Dikatakan di ayat 35, dan seorang dari mereka yang berkumpul itu, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Mereka mau cari tahu apakah Yesus bisa jawab pertanyaan mereka. Mereka ingin tahu apakah mereka bisa puas dengan jawaban dari Tuhan Yesus. Padahal sebelumnya ada sekelompok orang yang namanya orang Saduki sudah bungkam. Berikutnya datang ahli Taurat. Ahli Taurat ini apakah akan bungkam juga? Ketika dia bertanya, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi Yesus kasih jawaban adalah hukum yang utama adalah kasih. Setelah itu Yesus katakan lagi, dan hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama ialah kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi artinya dari Kejadian sampai Wahyu intinya adalah kasih. Tidak ada yang lain. Jadi kalau ada orang neko-neko mengatakan harus beginilah, harus begitulah biar bisa masuk surga, itu tidak benar. Karena kuncinya semuanya ada pada kasih. Harus ikutin ritual ini itu biar bisa katanya masuk surga. Itu bukanlah ajaran dari Kristus. Ajaran Kristus satu-satunya. Hukum yang pertama adalah kasih. Hukum kedua kasih. Hukum ketiga kasih. Hukum keempat kasih. Hukum kelima kasih. Hukum sampai seterusnya kasih. Semuanya kasih. Intinya kasih. Tadi dikatakan di firman Tuhan di ayat 39 intinya dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu artinya sebelumnya ada hukum yang pertama. Jadi hukum yang kedua sama dengan hukum yang pertama tadi. Apa itu hukum kedua? Kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sama. Dikatakan sama. Jadi tidak dibeda-bedakan. Tapi intinya di sini adalah kasih yang sejati. Apa itu kasih yang sejati? Sejati artinya tidak ada duanya. Sejati artinya tidak bisa digoncangkan. Sejati artinya terbukti. Seperti orang kalau mencintai seseorang, dia harus kasih bukti. Jadi kasih itu adalah bukti, bukan
teori. Ada banyak umat Tuhan hanya tahunya berteori, prakteknya berat. Padahal inti dari firman Tuhan, inti dari ajaran Kristus adalah kasih. Kasih maknanya adalah sesuatu yang dibuktikan. Apa yang harus dibuktikan? Dikatakan di firman Tuhan tadi, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi berarti kalau kita mengatakan kita tahu hukum Taurat, kita tahu firman Tuhan, kita tahu kitab nabi-nabi, bahkan kita tahu kisah-kisah para nabi, kita mengerti ilmu teologi, mungkin kita lulusan teologi atau mungkin kita ikut pelajaran Alkitab, kita mengerti semuanya itu. Dikatakan firman Tuhan, semua dasarnya yang ada dalam firman Tuhan yang kita pelajari itu adalah kasih. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa membuktikan bahwa di dalam diri kita ada kasih? Bukan yang sekedar kasih saja, tapi kasih yang sejati. Dikatakan di firman Tuhan tadi, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kita kembali dulu ke hukum yang pertama. Hukum yang pertama sudah saya sampaikan minggu lalu buat kita, hari minggu lalu, yaitu apa? Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Itulah buktinya bahwa kita memiliki kasih yang luber terhadap Allah. Karena kasihnya Allah juga luber terhadap kita. Nah, sekarang buktikan kasihmu yang luber itu. Bahwa kasihmu yang luber itu modelnya adalah kasih yang sejati. Tapi terlebih dahulu kita mengerti dulu kasihnya Allah kepada kita. Kasihnya Allah kepada kita, dia rela sampai mati di kayu salib menyerahkan dirinya sebagai bukti kasihnya sejati buat kita. Dia korbankan dirinya demi untuk keselamatan kita. Nah, sekarang tinggal kita yang membuktikan kasih kita kepada Allah. Dan dikatakan tadi, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, bahkan segenap akal budimu. Dan yang kedua adalah kasihi dirimu sendiri. Coba dilihat di ayat 39 dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia, tetapi gimana? Seperti dirimu sendiri. Jadi bagaimana kita mengasihi sesama kalau diri sendiri belum dikasihi? Jadi kalau Allah mengasihi kita dengan kasihnya yang sejati, mau mati di kayu salib, sekarang kita juga harus memiliki kasih yang sejati kepada Allah. Caranya bagaimana kita mengasihi Allah dengan kasih yang sejati? Dengan mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Tapi itu hanya teori. Prakteknya bagaimana kita membuktikan bahwa kita mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan akal budi? Caranya adalah ada di ayat 39. 39 dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau engkau mengasihi Allah dengan kasih yang sejati, yang pertama adalah kasihi dirimu sendiri. Dirimu sendiri kalau engkau kasihi, itu sudah sama engkau mengasihi Tuhan. Bagaimana caranya kita mengasihi diri kita? Kita harus respect terhadap diri kita sendiri. Kita harus mengerti siapa diri kita. Kita harus tahu apa yang dibutuhkan oleh diri kita sendiri. Mengapa umat Kristen banyak jumlahnya? Apalagi kalau di ibadah di gereja-gereja, wow, yang hadir banyak sekali. Tetapi yang bertumbuh di dalam Kristus sangat sedikit jumlahnya. Bagaimana kalau ketika Tuhan Yesus datang,
yang kumpul-kumpul dalam ibadah itu, mungkin Tuhan lihat, waduh kayaknya cuma 3 orang atau mungkin cuma 3-5 orang yang layak masuk kerajaan Allah. Sangat menyedihkan sekali. Karena apa? Karena para umat Tuhan banyak yang tidak mengasihi dirinya. Jadi kalau kita mau mengasihi Allah dengan kasih yang sejati, terlebih dahulu kita harus buktikan mengasihi diri kita sendiri. Caranya bagaimana mengasihi diri kita? Kita respect terhadap diri kita. Bagaimana cara mengasihi diri kita? Kita mengerti kebutuhan kita. Baru kita bisa mengasihi Tuhan. Jadi untuk menunjukkan kasih yang sejati kepada Allah, kita harus mengasihi diri kita. Banyak orang yang gak respect dengan dirinya sendiri, terlalu sok rohani, sehingga dia tidak respect dengan dirinya. Dia gak mengerti tentang dirinya. Dia seakan-akan lebih respect terhadap orang lain daripada terhadap dirinya sendiri. Kelihatannya rohani sekali, padahal di mata Tuhan itu sia-sia. Dan bahkan ada banyak umat Tuhan tidak tahu kebutuhan dirinya, tapi dia udah melangkah begitu jauh, terlibat dalam suatu pelayanan. Bahkan pelayanannya bukan 2, 3, 4, 5, banyak pelayanan di mana-mana. Sementara kebutuhan dirinya sendiri dia tidak penuhi. Maka apa yang terjadi? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita melihat di tengah-tengah umat Tuhan, mereka yang kelihatannya berapi-api dalam pelayanan, banyak yang berguguran. Kenapa? Kebutuhan dirinya sendiri belum dia penuhi. Dia sudah mau mencoba-coba memenuhi kebutuhan orang lain. Apa yang dimaksud kebutuhan diri sendiri di sini? Kebutuhan diri sendiri yang dimaksud di sini bukanlah kebutuhan secara finansial yang Tuhan maksudkan, tetapi kebutuhan rohani. Dirinya sendiri belum beres, sudah mau melayani orang lain. Dirinya sendiri belum puas dengan kasihnya Tuhan, sudah mau mengajari orang lain tentang kasih. Pribadinya sendiri belum beres, sudah terlampau jauh melangkah melayani orang lain. Sehingga apa yang terjadi? Suatu ketika dia dapat sedikit masalah, mungkin dalam pelayanan dengan teman-teman pelayanan, langsung gugur, langsung mengatakan aku tidak mau lagi pelayanan. Ketika mungkin di satu tempat ibadah dia ada rasa tidak suka dengan seseorang, langsung seperti apa? Kapal selam mungkin muncul tenggelam, kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak, bahkan sama sekali tidak datang, karena masuk barisan sakit hati. Mengapa begitu? Karena kebutuhan rohaninya belum tercukupi. Dia belum kenyang dengan hadirat Tuhan, karena sibuk dengan hal-hal yang tidak penting. Tapi kalau bicara tentang firman Tuhan, wow, dia jagonya sekali untuk berdebat, vokal. Tetapi ketika dilihat kepribadiannya tidak beres. Inilah orang-orang yang tidak mengasihi dirinya. Kalau seperti itu adanya, bagaimana mungkin bisa jadi berkat bagi orang lain? Jadi kalau kita mau mengasihi Tuhan dengan kasih yang sejati, kasihi dulu diri kita sendiri. Coba setiap hari berkaca. Saya katakan berkaca. Kaca kita, cermin kita adalah firman Tuhan. Lihat firman Tuhan, baca firman Tuhan, terus tarik ke diri sendiri. Apakah aku sudah melakukan firman ini apa belum? Kalau belum, berjuang untuk melakukannya. Sehingga hidup kita hari demi hari, hari ke hari terus diubahkan oleh Tuhan. Sampai kita tidak sadar, karakter kita berubah. Kita tidak sadar, sifat-sifat kita berubah. Tanpa kita sadari, tabiat kita yang jelek berubah. Sehingga tanpa kita sadari, orang melihat dan orang berkata, wow, kamu betul-betul luar biasa berubah.
Lalu orang akan bertanya, bagaimana caranya untuk berubah? Kamu saya lihat luar biasa. Saya kalau melihat kamu, saya seolah-olah seperti melihat Tuhan. Saya senang sekali kalau kamu yang ambil bagian pelayanan. Saya senang, nyaman rasanya, karena saya melihat hidupmu diubahkan oleh Tuhan. Lebih hari lebih luar biasa. Nah, tanpa kita sadari, nama Tuhan sudah dipermuliakan dalam hidup kita. Itulah namanya kasih yang sejati terhadap Tuhan. Jadi kalau di dalam diri kita nama Tuhan dipermuliakan, berarti di dalam diri kita ada kasih yang sejati yang kita persembahkan untuk Raja di atas segala raja. Dan tanpa kita sadari, ketika kita berubah, ternyata kita sudah mempraktekkan mengasihi sesama. Jadi intinya praktek kasih ini mungkin jarang disampaikan firman ini, rahasia ini jarang. Dan saya hampir tidak pernah dengar ini, rahasia seperti ini. Dan tadi saya pikir, apa ya Tuhan firman-Nya? Bukankah firman ini sudah pernah disampaikan? Tapi Tuhan katakan inilah yang harus disampaikan. Dikatakan oleh Tuhan bahwa inti dari kasih itu adalah kasihnya Allah, itu kasih agape. Tapi bagaimana caranya kita mempraktekkan kasih itu? Itu diawali dari diri kita sendiri. Jadi kalau mempraktekkan kasih, bukan lagi kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan kasihi aku supaya aku mengasihi Engkau. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Jadi kita tidak suruh lagi Tuhan untuk mengasihi kita, karena memang Tuhan sudah mengasihi kita. Demikian juga kita mempraktekkan kasih. Kita tidak boleh mengatakan kepada sesama, kasihi dulu aku, baru aku mengasihi kamu. Tidak. Karena kasih agape yang akan kita praktekkan adalah kasih tanpa syarat, kasih yang disertai pengorbanan. Artinya kita tidak mengasihi sesama dengan cara kita sendiri, yaitu cara seperti manusia pada umumnya, balas budi. Engkau mengasihi aku, baru aku mengasihi kamu. Engkau baik padaku, baru aku baik kepadamu. Tetapi kasih yang sesungguhnya itu berpusat kepada diri kita sendiri. Jadi kalau mau membuktikan kasih, itu berpusat dari diri kita sendiri. Artinya apa? Kalau kita mau mengasihi Tuhan, lakukan firman Tuhan supaya hidupmu diubahkan. Ketika hidupmu berubah, ketika hidupmu sudah bertumbuh dan bertumbuh terus di dalam Kristus, engkau mendapatkan kenaikan level iman, level kerohanian. Dengan begitu orang melihat dan orang merasa diberkati dengan dirimu. Itulah kasihmu yang sejati terhadap Tuhan. Dan demikian juga jikalau engkau berubah, kerohanianmu meningkat, level imanmu meningkat dengan sendirinya, tanpa engkau harus berjuang, tanpa kau harus berusaha melakukan apapun, tanpa kau sadari dirimu sudah jadi berkat bagi orang. Jadi artinya kalau mau mempraktekkan kasih yang sejati terhadap Allah, perbaiki diri, respek dulu terhadap dirimu, kenali dirimu, kebutuhanmu apa. Kebutuhanmu firman yang keras, cari firman yang keras, supaya engkau semakin ditempa menjadi bejana yang berguna bagi Tuhan. Ketika engkau sudah ditempa menjadi dewasa rohani, apapun yang kau katakan, apapun yang kau lakukan, jenis pelayanan apapun yang kau lakukan, buat Tuhan itu adalah cintamu untuk Tuhan. Buat Tuhan itulah hadiah yang kau berikan buat Tuhan. Itulah kasih dengan segenap hati. Itulah kasih dengan segenap jiwa. Itulah kasih segenap kekuatan. Itulah kasih segenap akal budi. Jadi apa balasan kita terhadap kasihnya Allah yang sejati itu? Yaitu mempersembahkan hidup kita yang sudah jadi bejana bagi Tuhan. Caranya bagaimana supaya hidup kita jadi bejana? Hidup kita harus diubahkan. Bagaimana caranya kita berubah? Respek dulu engkau terhadap dirimu. Ketahui, kenali kebutuhan dirimu.
Kebutuhanmu bukan hiburan. Jadi jangan cari hamba Tuhan pendeta yang kerjanya hanya guyon, kasih firman untuk tertawa-tawa. Kebutuhanmu adalah firman, mungkin yang firmannya jenisnya adalah merefleksi diri, firman yang aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Jangan terlampau jauh, pergi ikutin pelajaran PA teologi yang ada kepalamu pusing, nanti jadi ahli Taurat, akhirnya tukang kritik. Karena kebutuhanmu sekarang mungkin adalah firman yang bisa direfleksikan dalam diri sendiri, firman yang bentuknya aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi semuanya kebutuhan umat Tuhan adalah firman yang bisa merefleksi diri, firman yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau kita belajar firman Tuhan lebih dalam lagi dalam bentuk PA atau pemuritan, itu untuk pengetahuan kita, sehingga suatu saat kalau ada kepentingan tertentu orang bertanya bisa kita jawab. Tetapi yang paling utama, firman Tuhan bukan untuk bisa menjawab pertanyaan orang. Ini perlu diingat. Firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan bukan untuk supaya kita bisa mengkritik orang, dan juga bukan untuk supaya kita bisa menjawab pertanyaan orang. Tapi inti firman Tuhan adalah supaya kita diubahkan. Amin. Itu yang paling utama. Jadi firman Tuhan ketika dengar, renungkan, lakukan, hidupmu berubah, naik level terus sampai menjadi dewasa rohani, menjadi bejana yang berguna untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah kasih sejatimu kepada Tuhan. Kau buktikan kepada Tuhan bahwa kau mengasihi Tuhan lewat engkau berubah. Dan engkau juga buktikan engkau mengasihi sesama dengan dirimu berubah. Kalau kita sudah berubah kerohanian kita, sudah betul jempol di hadapan Tuhan, dengan sendirinya kita bisa membangkitkan semangat orang yang putus asa. Amin. Amin. Kita bisa jadi berkat, memberikan penghiburan kepada orang susah. Bahkan kalau kita sudah bertumbuh dalam Kristus, hari demi hari bertumbuh terus, Tuhan akan percayakan kita berkat untuk orang yang dewasa rohani. Itu berkat istimewa. Dan ketika berkat itu nyampe di tangan kita, bukankah tangan kita jadi di atas memberkati sesama? Amin. Amin. Jadi diri kita dulu perbaikan. Itulah bukti kasih kita. Itu kasih sejati kepada Tuhan. Diri kita dulu ada perbaikan, berubah hari demi hari semakin dewasa rohani. Itulah bukti kasih kita yang sejati terhadap sesama. Jadi inti firman Tuhan itu kasih yang sejati adalah berpusat pada diri kita sendiri. Berpusat pada diri kita sendiri artinya adalah kita harus berubah dari hari ke hari menjadi seorang yang dewasa rohani, menjadi bejana yang berguna untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah kasih kita yang sejati untuk Tuhan. Dan itu juga menjadi kasih kita yang sejati terhadap sesama. Jadi kalau mau membuktikan kasih yang sejati, seperti Yesus sudah membuktikan kasih yang sejati kepada kita, kalau kita mau membuktikan kasih kita yang sejati kepada Tuhan, kenali dirimu, apa kebutuhanmu, terutama kebutuhan rohani. Kalau kebutuhan rohanimu sudah terpenuhi, dipastikan rohanimu sehat. Kalau rohani sehat, persis seperti ketika kita lahir dikasih makanan yang sehat, bertumbuh terus jadi anak-anak, bertumbuh bisa naik, bisa masuk sekolah TK, bertumbuh bisa SD, bertumbuh bisa SMP, bertumbuh lagi bisa menjadi SMA, bertumbuh lagi bisa kuliah dewasa. Begitu juga kita. Kalau kita sudah mengalami pertumbuhan rohani sampai menjadi dewasa rohani, berkat yang dipercayakan buat kita bukan berkat kecil tapi berkat besar. Seperti anak TK, jajan anak TK dengan anak mahasiswa pasti tidak sama. Lebih dipercayakan uang yang besar untuk anak kuliah daripada anak TK.
Jadi kita pun kalau sudah dewasa rohani akan Tuhan percayakan berkat-berkat besar. Jadi intinya untuk bisa mempersembahkan kasih yang sejati, kasihi dulu dirimu. Kau tahu kebutuhan dirimu apa? Coba perhatikan dirimu. Sifat karakter tabiatmu sudah bagus belum? Apa yang harus kau lakukan supaya sifat karakter tabiatmu itu berubah? Firman yang bagaimana yang cocok untuk merubah sifat karakter tabiatmu? Apakah firman Tuhan yang membuat engkau selalu tertawa-tawa? Atau firman yang keras? Kalau firman yang keras menjadi kebutuhanmu, terima firman Tuhan dengan senang hati, jangan pernah tersinggung. Kalau mau tersinggung, tersinggung aja sama Tuhan Yesus. Tetapi kalau engkau tersinggung, engkau tentunya tidak bisa mempersembahkan kasihmu yang sejati kepada Tuhan. Jadi, kalau mau mempersembahkan kasih yang sejati buat Tuhan, kasihi dirimu sendiri dulu. Dirimu sendiri harus berubah dari hari ke hari sampai dewasa rohani menyerupai Kristus. Sehingga itulah hidup yang kau persembahkan buat Tuhan sebagai bukti kasihmu yang sejati kepada Tuhan. Dan hidupmu yang sudah berubah itu pasti dipercayakan Tuhan berkat besar, sehingga engkau bisa memberkati sesama. Jadi jangan dulu melangkah lebih jauh dengan membuktikan mengasihi sesama, tapi kasihi dirimu sendiri dulu. Dikatakan di ayat 39. Kita sama-sama baca ayat 39 intinya. 1, 2, ya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi berarti kasihi dulu diri sendiri baru sesama. Artinya berubah dulu kita, berubah kerohanian kita supaya bisa jadi berkat bagi sesama. Berubah dulu kehidupan kita supaya kita maksimal jadi berkat bagi orang lain. Kalau kerohanian kita sudah berubah, naik terus dengan sendirinya, berkat-berkat kita secara finansial pun akan Tuhan buat berubah, sehingga kita bisa memberkati orang lain. Kita memberkati orang lain bukan dengan hal-hal kecil lagi, tapi hal-hal besar. Mungkin kalau selama ini mungkin kita pernah membantu orang, memberikan mungkin sedikit sembako, tapi di next time nanti setelah kita diubahkan, berubah menjadi orang yang dewasa rohani, Tuhan percayakan berkat besar. Kita bukan hanya memberikan bantuan sembako kepada orang lain, bahkan kita bisa memberikan bantuan pekerjaan. Kita bisa bantu mungkin orang dalam dana pendidikan, jadi orang tua asuh. Bahkan kita bisa memberkati orang, mungkin memberikan dia modal usaha. Banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi yang tentunya yang paling utama, hidup kita harus menjadi contoh teladan. Kerohanian kita harus bisa menjadi contoh buat orang lain, menjadi kesaksian buat orang lain, jadi berkat buat orang lain. Itulah bukti kasih kita yang sejati kepada Tuhan Yesus. Shalom buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel kami, jangan lupa bantu channel kami dan cara klik subscribe, klik lonceng, like dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom.